Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chairotomo. Saya adalah seorang pengajar di SD Islam Al-Fauzin Depok. Saat ini saya adalah peserta pembatik level 2 tahun 2020. Dunia pendidikan Indonesia sedang mengalami masa yang sangat sulit dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kita diharuskan untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Oleh karena itu, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang sulit ini. Dunia pendidikan harus mulai belajar menggunakan pembelajaran jarak jauh. Salah satu media yang kita gunakan untuk belajar jarak jauh adalah portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar ialah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru mulai dari level PAUD sampai SMA atau SMK sederajat. Dengan adanya Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Di masa pandemi seperti ini, saya sebagai tenaga pendidik juga harus memikirkan cara bagaimana dapat menyampaikan materi dengan baik. Salah satunya adalah dengan proses pembelajaran jarak jauh. Tentu saja, media yang digunakan menggunakan media bermacam-macam. Salah satunya adalah portal Rumah Belajar sebagai sumber untuk mendapatkan materi, soal, atau untuk bahan ujian. Selain itu, saya juga menggunakan media seperti WhatsApp, Google Drive, Google Form, dan juga Zoom Meeting untuk tatap muka secara langsung. Metode yang saya gunakan adalah metode pembelajaran Discovery Inquiry, yaitu model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan solusi atau jawaban dari masalah yang ada secara mandiri. Sintaks pertama adalah stimulasi atau stimulation. Dalam tahap ini, pendidik mengidentifikasi ketersediaan konten dari aneka sumber belajar yang sesuai dengan materi yang dibahas untuk dipelajari oleh peserta didik atau dirumuskan beberapa pertanyaan terkait konten tersebut untuk jadi acuan peserta didik dalam membuat persoalan sendiri. Sintaks kedua yaitu adalah identifikasi masalah, problem statement, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada dalam materi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau data collection, yaitu kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali lebih luas persoalan yang telah dibuat berdasarkan pemahaman dari konten tersebut melalui pengumpulan berbagai informasi yang relevan. Nah, disinilah gunanya portal Rumah Belajar. Siswa akan mencari berbagai macam informasi sesuai dengan materi atau tema yang sudah ditentukan. Sintaks keempat adalah pengolahan data atau data processing, yaitu peserta didik secara berkelompok atau mandiri melakukan pengolahan, pengacakan, pengklasifikasian, pentabulasian, bahkan penghitungan data pada tingkat tertentu. Yang kelima, verifikasi hasil. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembuktian dari hipotesis atau pernyataan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil informasi yang telah ada. Setelah itu, mempresentasikan di depan pendidik dan peserta didik yang lain untuk mendapatkan masukan, pertanyaan, atau mungkin sanggahan. Yang terakhir, sintaks keenam yaitu generalisasi. Peserta didik menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari pendidik dan peserta didik lainnya.
Dengan adanya portal rumah belajar ini, seluruh elemen masyarakat akan sangat terbantu dalam proses pendidikan, khususnya bagi tenaga pendidik, siswa, orang tua murid, dan kalangan umum. Karena kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran seperti biasanya dan harus dilakukan dengan jarak jauh. Dengan portal rumah belajar, kita dapat mengaksesnya di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Semuanya dapat diakses dengan gratis. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.